Oke guys, welcome to Carpot. Jadi gua buat Carpot ini buat ngobrolin seputar karir dan juga ini podcastnya di mobil, jadi namanya Carpot. Carpot Car Podcast dan Career Podcast. Oke, jadi bintang tamu pertama gua kali ini teman gua sendiri. Coba kenalin diri lu, Mike. Halo guys, nama gue Michael. Nama panjang gue Michael Pilander dan saat ini gue bekerja sebagai product manager. Product manager di Vivere Group. Vivere Group. Lu udah kerja di situ berapa lama? Udah setahun lebih. Setahun ya? Iya. Terus sebelumnya lu kerja di? Sebelumnya gue kerja di Shopee Pick. Shopee? Iya. Itu Shopee berapa tahun? Di Shopee hampir setahun. Oke. Nah, jadi kan lu kan sama kayak gue nih, teknik elektro ya kan? Terus kenapa lu kepikiran buat jadi product manager? Karena waktu gue lulus dari teknik elektro kan sebetulnya gue agak menghindari kerja di bidang elektro gitu. Gue nggak terlalu pengen kerja di bidang kelistrikan. Karena lu nggak suka? Ya mungkin kurang tertarik lah ya. Oh, kurang tertarik. Oke. Gitu. Jadi gue milih alternatif karir yang bisa menggabungkan dari sisi engineeringnya. Jadi dari sisi engineeringnya tetap ada, cuma juga ada sisi bisnisnya dan ada sisi desainnya. Nah, akhirnya setelah riset, googling, gua nemu suatu pekerjaan baru yang mungkin baru ada belakangan ini tuh, namanya tuh product manager. Product manager, produk ya, bukan project ya? Iya, beda product. Ya? Beda. Kalau lu produk lebih ke? Jadi gue tuh lebih ke maintain aplikasi atau website yang ada di suatu perusahaan. Oh, kalau project dia? Kalau project tuh biasanya gimana project dia? Biasanya tuh di lapangan. Oh, gitu. Oke. Lu ke product manager nih kan? Lu tahu dari mana ada product manager? Dari Google lah. Hah? Dari Google. Enggak, ya lu maksudnya lu ngeliat siapa gitu, sosok, kayaknya seru nih kerjaan. Atau lu nemu di Google aja gitu? Kalau ada nggak triggernya? Kalau di Indonesia sebetulnya mungkin waktu itu belum terlalu banyak product manager yang terkenal. Yeah. Oke. Tapi dulu di luar negeri banyak. Karena gue nyari di YouTube. Biasanya dia bikin kayak vlog gitu. Jadi gue a day in my life gitu. Iya, a day in my life as product manager di perusahaan apa gitu. Jadi gue waktu itu kebayang sih setelah nonton video-video mereka, product manager itu ngapain aja. Iya, itu salah satu alternatif juga ya, supaya kita tahu. Maksudnya kita ke depan mau kerja apa ya. Salah satunya dari YouTube yang nonton itu. Misalnya mau jadi product manager atau mau jadi data analis, yang lihat aja YouTube orang yang day in my life. Ya. Misalkan mau jadi product manager di Indonesia, bisa nonton di YouTube-nya Fikita Nama. Oke. Terus, nah, lu kerjaan pertama lu di Shopee, kok bisa weh? Shopee kan gede dan kok lu bisa keterima? Maksudnya gimana caranya bisa keterima di sono? Apply, Fik. Iya, maksud gua ini podcast ada lucunya apa serius dong? Enggak apa-apa, santai. Oh gitu. Iya. Maksud gua, lu dapat infonya dari mana, proses rekrutmennya seperti apa, supaya teman-teman yang lain juga tahu gitu loh, dia harus daftar di mana. Kalau proses rekrutmen kira-kira berapa lama gitu? Kalau proses rekrutmen tiap perusahaan kan tergantung, ada yang panjang, ada yang pendek, tergantung seberapa urgent perusahaan itu butuh posisi itulah di tempatnya. Tapi kalau untuk lowongan kerja sendiri sebenarnya sama lah, orang-orang pada umumnya buka di LinkedIn. Tapi biasa kan LinkedIn tuh ya kita cuma bisa apply, yang fitur easy apply itu kita masukin CV kita sama isi data diri sedikit. Cuma kan itu sebenarnya nggak terlalu efektif. Ya, lebih betul. Efektif itu kita buka di website perusahaannya langsung. Misalkan ada perusahaan apa, terus ada website buat karirnya. Nanti kita bisa langsung apply di sana supaya proses rekrutmennya jadi lebih cepat. Jadi lu apply di Shopee-nya? Iya. Lu prosesnya gimana? Wawancara berapa kali? Ingat gak? Ingat. Berapa kali? Dulu wawancara HR dulu sekali. Baru habis itu wawancara sama user sekali. HR, user, habis itu udah? Iya. Ada ini gak? Ada tes gitu gak? Kayak biasa ada logical test sama ada psikotes sih. Online semua ya? Online. Oke. Logical dan matematika tes. Iya, berarti ada tesnya juga ya. Kira-kira proses rekrutnya berapa lama? Sebulan ada? Dulu gue sebulan, Pik. Lumayan sebulan ya? Sebulan habis itu udah langsung keterima dan bisa langsung kerja. Cepet sih. Iya. Jadi waktu itu apa? Waktu lu keterima ada orang yang lain keterima juga atau lu cuma sendiri? Ada
Oh, jadi barengan gitu ya? Jadi product manager lu nggak ada pengalaman walaupun di bidang elektro bisa juga ya, asal mungkin bisa. Waktu tes atau waktu apa lu bisa ngeyakinin mereka kalau lu tuh pantas buat Shopee gitu. Waktu interview tuh yang meyakininnya. Tapi sebetulnya kan kalau misalkan kita apply di bidang pekerjaan yang berbasis IT itu kan sebetulnya salah satu jurusan yang dilihat tuh kan jurusan engineering juga. Oh iya benar. Jadi mungkin lu bukan pure yang dari jurusan teknik informatika atau IT, mungkin lu dari teknik yang lain itu mungkin masih bisa cocok untuk bidang-bidang pekerjaan yang berbasis IT. Jadi lu ngeyakinin apa? Berarti buat ngeyakinin si interviewernya kalau lu bisa apply apa yang lu pelajarin di product manager gitu ya kan? Ya misal merancang segala macam sesuatu kan ada stepnya, ada proses engineeringnya ya kan. Jadi balik lagi semua tuh tergantung cara lu ngeyakinin si interviewernya ya. Pinter-pinter lu lah ya. Si usernya lah. Oh user. Oh iya. Soalnya kalau HR cuma screening aja. Iya. Setelah itu kan lu bakal di interview sama usernya langsung ya, nanti lu bakal reporting ke dia. Ya di situ lu harus bisa ngeyakinin ke orang itu gitu loh, siapapun itu. Kalau ya lu emang bisa bertanggung jawab untuk pekerjaan itu dan ya lu juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dari perusahaannya. Iya. Lu di Shopee itu waktu di Shopee kerjanya ngapain? Maksudnya gambaran umumnya. Kalau gue dulu di Shopee sebenarnya kan nggak pure product manager, itu kan sebenarnya gabungan sama QA juga. Oh. Jadi mostly dulu yang gue lakukan tuh sebenarnya testing fitur-fitur baru. Jadi misalnya ada launch fitur baru, lu testing, lu nemuin bugnya gitu-gitu ya? Iya. Itu lebih ke QA berarti ya? Iya, sebelum fiturnya go live. Cuman dulu kan Shopee nggak, dulu di tempat gue tuh belum ada yang divisi QA khususnya. Jadi itu kayak baru mau dibikin gitu sih. Cuma memang basis pekerjaan tetap sebagai product manager, tetap mengawasi supaya fitur itu bisa berjalan smooth, tidak ada bug. Kalau kayak gitu katanya kita dikasih handphone lagi ya, handphone. Iya. Handphone khusus buat ngetes ya. Ya itu bisa request tuh tergantung HP lu. Oh iya. Iya. Kalau lu HP-nya Android, lu bisa minta iPhone. Oh gitu. Dikasih ya? Dikasih. Oh, jadi kalau pas lu resign dibalikin. Nggak bisa dijual. Nggak bisa. Oke. Terus lu di Shopee berapa lama? Tadi gua hampir setahun lah di Shopee. Itu gara-gara kena layoff gitu nggak ya? Enggak. Atau lu resign aja ya? Ada opportunity baru? Iya, opportunity baru di tempat lain. Jadi ya kenapa nggak dicoba gitu. Nah, Vivere ini dapatnya gimana? Lu apply dari temen lu atau lu apply di websitenya kayak gitu? Jadi ceritanya Vivere itu waktu itu gue dapet sebenarnya agak-agak nggak sengaja juga sih. Karena waktu itu kan sebenarnya yang ditawarin bukan gue, tapi temen gue. Nah, cuma waktu itu temen gue itu nggak tertarik gitu buat pindah. Akhirnya dia kasih ke gue lowongannya, terus ya gue coba apply dan ngikutin prosesnya sampai akhirnya sekarang keterima dan udah kerja setahun lebih. Ya, jadi buat kerja gitu opportunity baru lah dari teman gitu lebih cepet ya biasanya ya. Bisa. Daripada lu harus perang di website gitu kan, chance-nya lebih kecil ya nggak sih? Lebih gampang lagi kalau misalkan lu punya teman yang udah kerja di perusahaan itu terus lu minta rekomendasi. Oh bisa ya? Bisa. Di Vivere bisa? Bisa, di perusahaan lain juga bisa. Iya, gua tahu perusahaan lain bisa, cuma kan nggak semua perusahaan ya. Memang sih kalau rekomendasi lebih ini ya. Ya. Lebih cepet lah jadinya. Dan bisa jadi kan mungkin info lowongannya tuh nggak di-share di publik, tapi lewat orang dalam itu, lewat temen lu yang mungkin kerja di sana juga. Nah itu pentingnya itu mungkin pentingnya networking ya. Terus di Vivere product manager itu kan bener-bener product manager dong, nggak, bukan QA. Iya, sekarang udah pure product manager. Nah itu ngapain aja kerjanya tuh? Nah sekarang jadi lebih banyak ya kerjanya. Kalau sebetulnya kan product manager itu kan journey-nya panjang. Kalau misalnya kita mau jabarin dari awal tuh kan pasti dimulai dari requirement gathering. Jadi lu mengumpulkan kebutuhan dari user. Misalkan contoh dia butuh untuk
dibuatkan aplikasi atau website tentang apa gitu. Nah itu kan lu harus banyak gali dari mereka segala macam sampai akhirnya lu masuk ke tahap development di mana aplikasi atau website itu dibuat. Kemudian pas udah selesai lu testing, terus akhirnya kan setelah itu bisa go live, bisa dipakai sama banyak user. Nah dulu tuh gua di perusahaan yang sebelumnya, dulu gue cuma ngisi kebutuhan untuk testingnya itu dari serangkaian journey-nya product manager. Nah kalau di Vivere sekarang karena secara aplikasi mungkin skopnya lebih kecil, jadi gue ngisi journey-nya itu dari awal sampai akhir. Ya. Dari ke user, gue nanya kebutuhan mereka apa sampai akhirnya aplikasi atau website itu launching atau go live. Iya. Berarti itu tektokan sama beberapa tim kayak misalnya terus web developer segala macam ya. Iya, gue mesti ke stakeholders yang terkait, ke end usernya juga yang nanti bakal pakai. Habis itu juga ke tim developer yang nanti bakal bikin website atau aplikasinya. Ini gue dengar dari orang, gue lihat-lihat di TikTok gitu kan banyak ada in my life. Kalau product manager tuh pasti isinya meeting semua, benar gak? Iya. Bener ya? Bener. Meeting doang? Iya. Kalau gue kebanyakan tuh waktu gue habis buat meeting, kemudian bikin, gue termasuk yang bikin desain juga. Hah? Iya. Sekarang ya. Jadi UI UX-nya itu lu juga UX yang bikin. Emang nggak ada apa emang tugas lu? Karena nggak ada jadi tugas lu? Emang nggak ada. Jadi karena nggak ada jadi tugas gue di tempatnya. Karena kalau di beberapa company yang skala kebutuhan aplikasi itu udah lebih gede, kayak misalkan di perusahaan gue yang sebelumnya kan tuh kan besar, jadi dia udah punya tim-tim khususnya yang emang bisa bikin desain, bikin UI UX-nya. Tapi kalau biasa di company-company yang nggak gitu gede, ya biasa di sekaligusin tugasnya. Ya berarti ini apa kalau misal product management nyangkup UI UX, apalagi yang lu kerjain? Testing. Ya maksudnya kalau kan UI UX nih ada profesi sendiri. Lu ngerangkap apa lagi? Testing itu kan harusnya QA. QA oke. Apalagi? Ada? Mungkin data? Itu sih. Data kadang-kadang diminta juga. Tapi kita biasa minta ke tim developer kalau data. Karena kan sebenarnya setelah itu selesai kan kita mesti nyajiin reportnya kan. Iya. Nah report itu kan ya kurang lebihnya kan narik data. Kemudian kita bikin. Nah yang narik data lu juga bukan? Bukan. Tapi yang ngolahnya gua biasanya. Lu yang ngolah datanya? Iya. Jadiin grafik gitu segala macam. Iya. Jadiin presentasi gitu. Gila. Merangkap banyak banget lu ya. Tinggal nunggu tipes aja di speak. Waduh. Ini jangan sampai perusahaan gue nonton lah. Bisa bahaya. Nggak apa-apa. Berarti apa kalau banyak gitu kerjaannya, waduh, duitnya banyak juga dong ya nggak? Hah? Oke lah ya. Ya lumayan lah. Cukup lah. Cukup ya. Range. Bisa spill gak range-nya? Kalau product manager yang junior kayak gue tuh range-nya bisa di 5-15 juta sebulan. 15? Iya. Junior? Iya. Apa jenjang karirnya apa lagi? Junior terus? Senior. Terus mungkin jadi lead. Jadi lead dari suatu tim gitu. Sebetulnya bukan junior sih, mungkin bahasanya associate ya. Associate. Lebih tepatnya. Jadi dari associate terus ke product manager, terus ya ke senior product manager atau team lead lah gitu. Jenjang karirnya kayak gitu ya? Iya. Ya tech itu kurang lebih sama ya, kayak misalnya data juga kan. Kalau data ya gue data juga bisa data ada senior, ada lead, ya mirip-mirip lah. Iya. Oke. Lu sebagai product management kira-kira skill apa aja yang harus lu punya gitu ya? Entah software, entah soft skill lu. Kalau misalkan software tuh sebenarnya nggak banyak. Ya apa misalkan tuh? Kayak lu bisa spreadsheet atau Google Spreadsheet ya, Google atau Microsoft gitu aja udah cukup. Terus maksudnya yang bisa, yang nggak ini ya, yang lumayan advance lah gitu. Iya. Kalau data lu semua segala macam karena udah familiar. Ya, karena Google Spreadsheet powerful banget ya. Basic lah itu ya. Ya basic, dan orang-orang anggap banyak remeh padahal itu powerful banget Google Spreadsheet tuh. Iya sebetulnya itu. Terus apa lagi? Kalau misalkan tools yang PM banget tuh biasa Jira. Apa? Terus Jira. Iya. Jira Atlassian itu jadi biasa buat ngumpulin request-requestan tiket. Contoh misalkan ada box tiket, biasa dia bikin semacam kayak
Jira tiket itu untuk kayak nunjukin kalau ada bugs, nama bugsnya apa, descriptionnya di fitur apa, terus biasa ada priority-nya segala macam, terus bisa taruh link-link yang terkait juga gitu. Itu berarti untuk internal kan? Ya, sebenarnya itu multifungsi, bisa buat kalau bugs kan sebenarnya bisa datang dari internal maupun eksternal. Ya. Terus juga untuk maintain atau memonitor tugas-tugas itu bisa lewat Jira juga. Contoh misalkan lu mau develop itu apa, nanti lu bisa maintain progressnya di sana. Tapi buat misalnya teman-teman yang mau ke product management, itu maksudnya harus dikuasain atau nanti bakal learning by doing? Lu masuk baru dikasih software itu? Bisa learning by doing, bisa juga sifatnya opsional sih. Opsional. Tapi bisa di download apa misalnya free download atau gimana? Bisa diakses gak? Setahu gue website sih. Itu kayak Trello. Ya. Oh, nah, itu yang kedua tuh juga Trello. Trello ya. Biasa kalau nggak pakai Jira pakai Trello. Adalah mungkin di YouTube ya tutorialnya. Nggak susah lah itu tuh. Itu bisa dipelajarin buat teman-teman yang mau jadi product manager. Apalagi? Terus ini mungkin opsional juga kalau lu bisa lebih enak itu Figma buat UI UX. Ya, buat UI UX. Karena menurut gua kalau jadi PM terus lu bisa Figma, lu bisa bikin UI UX lu sendiri itu jadi lebih gampang. Iya gitu. Dan juga misalnya lu lagi cari kerjaan jadi poin plus gak sih? Poin plus juga. Lu waktu apply itu ada portfolio gitu gak? Hah? Gak ada ya? Tapi ada. biasanya ada gak? Ada kan? Portfolio gitu? Kalau lu udah ngerjain apa gitu loh? Ya kalau itu iya, tapi kan sebenarnya bisa aja bilang doang gitu, gue udah bikin ini segala macam, nggak perlu nunjukin ini portfolio gue pernah bikin ini, enggak, karena sebenarnya PM itu kan nggak wajib bikin UI UX, karena itu kan ada UI UX nya, ada pekerjaan UI UX designer sendiri kan. Jadi poin plus aja lah ya. Tapi jadi poin plus, bisa jadi poin plus buat lu. Ya biasa kan kalau kita apply kan ada link portfolio kan disuruh cantumin, itu juga opsional sih. Ya. Biasa kalau PM tuh yang lebih dilihat ke elunya sih, maksudnya lu sebagai individu tuh gimana, lu kelihatan orang yang rapih enggak, lu apa maksudnya dari sisi pengetahuan, apakah lu familiar dengan dunia aplikasi atau website yang development gitu-gitu, lu familiar enggak gitu. Dan juga kemampuan berpikir sistematis dan terstrukturnya itu juga menurut gue penting, karena salah satu tugas PM kan lu dapet requirement dari user, lu mesti bikin flow-nya dia gimana caranya itu jadi sebuah tampilan website atau aplikasi, dan inputnya apa sampai outputnya apa kan lu harus paham juga. Dan yang kedua itu lu harus ngerti bisnis prosesnya juga gitu loh. Jadi selain lu ngerti cara bikin itu ke dalam aplikasi dan website, lu juga mesti ngerti bisnis proses dari perusahaan itu. Oh gila, nangkep semua ya berarti ya? Iya sebetulnya. Iya. Terus lanjut nih ya? Ya lanjut. Terus gelap, gak apa-apa. Terus yang diperlukan lagi tuh biasa gue suka pakai Draw.io, kalau lu tahu. Draw.io pernah tahu. Itu kayak kalau di website tuh apps diagram net gitu. Itu lumayan juga tuh buat lu bikin flowchart atau lu bikin UX dari aplikasi atau website yang nanti lu mau buat. Tapi cuma buat flowchart gitu doang kan, nggak harus lu bisa gambar kan, enggak kan? Enggak. Iya. Lu dalam keseharian lu jadi product manager tuh gimana sih? Ya, coba ceritain. Kalau gua di tempat gua yang sekarang tuh kita pakai metode namanya metode Scrum. Apa tuh? Metode Scrum. Jadi itu adalah proses development suatu produk yang lu bisa lakukan dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalkan situ dijabarin nih, contoh misalkan lu mau pakai metode Scrum untuk sebulan. Nanti dalam sebulan itu lu harus bisa breakdown. Minggu pertama itu lu mau ngapain, nanti minggu kedua itu mau ngapain, minggu ketiga mau ngapain, minggu keempat mau ngapain gitu selama sebulan. Contoh misalkan minggu pertama gue mau requirement gathering dulu nih, jadi gue ngumpulin dulu kebutuhan user gue itu butuh apa aja, kemudian gue rangkum, biasanya gue masuk ke wireframing gitu, jadi gue bikinin ini flow-nya kurang lebih gimana sih dari bisnis proses ini, bisa gue sederhanain, simplify jadi gimana gitu. Nah itu misalkan seminggu pertama, terus minggu kedua gue masuk ke tahap desain. Jadi dari flow yang gue udah bikin, gue bikin dalam bentuk visualisasi ke aplikasi atau websitenya. Jadi misalkan gue mau bikin dia input nama dulu, nanti gue bikin tampilan buat input nama seperti apa.
mungkin nanti minggu ketiga atau pertengahan minggu kedua kalau desainnya udah jadi, gue bisa masukin ke developer buat di develop. Nanti mungkin minggu keempat gue udah bisa testing, terus di akhir bulan gue udah bisa go live gitu misalkan. Jadi di akhir bulan gue udah sosialisasi. Gitu. Jadi ada salah satu metode di mana lu bisa nge-develop produk itu sesuai dengan targetnya. Jadi begitu sebulan ada target berapa ya lu lakukan scrum itu, jadi dalam sebulan tuh produknya udah bisa gua live. Itu nanti lanjut bulan ke berikutnya lu mulai lagi untuk fitur yang baru gitu misalkan. Itu tuh arahan dari lead lu atau misalnya lu ada gua kepikiran ini nih gitu, bagaimana? Kalau itu emang arahan dari lead gua yang minta seperti itu. Gitu. Nah biasa dari situ juga penting buat ngeidentifikasi seberapa besar nih produk atau fitur yang mau lu develop. Kalau misalkan terlalu besar ya mungkin tenggang waktu scrumnya atau timelinenya lu agak panjangin, misalkan jadi 2 bulan gitu. Jadi sebagai PM juga harus bisa nyusun roadmap supaya nggak molor gitu. Terus ya lu kan PM, lu ada berapa orang gitu kerjasama atau gimana? Kalau misalkan gua satu tim itu sekarang gua 4 sama tim lead gua. Kurang lebihnya gua kerjasama biasa sama tim developer sih. Jadi langsung tektokan langsung sama orang yang emang bikin website atau aplikasinya. Jadi ya udah, ya itulah makanya kenapa meeting ya lu gathering requirement-nya itu ya. Iya betul. Terus tektokan segala macam, makanya meeting terus. Terjawab guys. Kenapa product manager kerjanya meeting doang? Nggak doang lah ya, kerjanya meeting terus. Kebanyakan diisi dengan meeting. Ya. Biasa kita juga ini ada meeting internal. Itu kan biasa kan yang itu kan meetingnya sama end user atau stakeholders terkait. Itu kan meeting eksternal. Kadang kita juga ada meeting internal sama tim developer. Jadi kita bisa nyusun nih bulan ini tuh kita mau ngerjain apa aja. Kita mau nyusun juga buat bulan depan itu apa aja nih yang mau kita kerjain gitu. Nanti biasa pertengahan bulan bisa kita review, ini masih on track nggak nih kerjaannya. Kalau misalkan udah agak molor bisa kita adjust lah timelinenya. Berarti lu udah tektokan sama yang luar, tektokan dalam juga supaya misalnya lu nggak double juga kan kerjaannya. Itu makanya pakai yang Trello itu segala macam ya. Buat nge-track itu ya. Itu kan lu bisa upload file juga di Trello kan, lu upload dokumen terkait, lu upload foto, lu upload desain Figma lu kan di sana juga bisa. Betul. Oke, berarti overall kayaknya product manager ini paling utama tuh skill komunikasinya ya. Iya dong. Kan tadi kan lu udah sempet bilang tuh banyak meeting kan. Berarti kan salah satu skill yang perlu diasah skill komunikasinya. Iya, kayak lu mencerna suatu informasi supaya nggak misinfo kan ketika lu flooring ke temen lu yang lain segala macam. Iya betul. Jadi ya salah satu skill yang diperluin ya komunikasi. Jadi lu mesti mastiin bahwa ya lu bisa berkomunikasi dengan jelas ke sesama tim lu dan juga ke orang yang nanti lu bakal ketemu siapapun itu. Yang eksternal ya gitu. Jadi ya kalau misalkan banyak miskom juga kan itu bisa ngefek ke produk yang nanti lu buat. Misalkan contoh lu miskom ke developer lu sendiri ya, mungkin lu ekspektasinya A, tapi developer lu bikin B kan jadi makan waktu lagi tuh, perlu ngubah lagi logiknya segala macamnya, tampilannya. Itu takes time juga gitu. Jadi mungkin salah satu yang perlu diperhatikan adalah ya komunikasi lu mesti bagus dan mesti tersusun lah ya. Ya berarti ini kayak ibaratnya bagi orang-orang yang di suka teknologi tapi yang doyan ngomong cocok banget ya. Iya. Biasa developer introvert nih. Betul. Iya. Oke, jadi intinya mungkin bagi teman-teman yang doyan ngomong tapi suka teknologi juga ya kan, cocok lah product manager ini ya kan, Mike. Iya, cocok. Iya. Karena kan biasanya yang suka ngomong tuh identik dengan kayak sales atau apa segala macam kan. Itu salah satu mungkin buat temen, ini sih tujuan gue buat teman-teman yang lagi semester akhir atau enggak yang lagi kuliah, supaya mereka tuh ada gambaran gitu loh. Next kerjanya gitu, mereka tuh pengennya seperti apa gitu. Oke deh, mungkin terakhir Mike, apa ya, mungkin tips
supaya lu bisa jadi product manager, supaya lu kemungkinan besar keterima gitu loh ketika lu apply gitu deh. Ya tipsnya pasti mesti rajin-rajin apply ya. Karena sebenarnya kan lowongan buat product manager itu kan ada banyak lah kalau kita cari. Sama ya banyak-banyak berdoa sih. Ya, tapi selain dari itu ya perlu nyiapin juga soft skill yang tadi udah sempat kita sebutin, kayak misalkan ya mungkin skill komunikasi, skill bisa berpikir secara sistematis, secara logikanya. Kemudian juga mungkin ada soft skill lain yang misalnya bisa ditambahin, kayak misalkan ya mungkin bisa bikin UI UX-nya, kemudian juga ada pengalaman membuat aplikasi mungkin sebelumnya, atau itu kan bisa jadi poin plus gitu. Ya, atau enggak ceritain apa sih lu pernah buat suatu hal tapi lu ceritain ya alurnya gimana, maksudnya flow-nya kayak gimana mungkin ya. Betul. Nah, ketika lu bisa menjelaskan itu dengan baik, ya mungkin kemungkinan besar ya usernya bakal tertarik sama lu, ya nggak sih? Oke deh. Mungkin sekian dulu untuk Carpot di episode yang pertama ini. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua.